Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6 pada tema 5, subtema 2. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang keberagaman ekonomi. Kedua, bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Ketiga, ada IPA yaitu magnet. Keempat ada IPS tentang ekspor dan impor. Dan yang kelima adalah SPDP tentang poster dan kemasan produk. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar IPA yaitu benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, contoh dari benda magnetis diantaranya adalah ada peniti baju, kemudian ada paku, kemudian lagi ada penjepit kertas, dan ada gunting. Bisa kalian buka bukunya pada buku tema 5 subtema 2. Selanjutnya, benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah ada pensil, kemudian sisir rambut, daun, dan kaca. Kemudian ada 3 jenis golongan benda berdasarkan dapat atau tidaknya benda ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah ada ferromagnetik. Jadi ferromagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti kobalt, besi, nikel, dan baja. Yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, tapi tarikannya itu lemah ya. Contohnya seperti ada aluminium dan platina. Yang ketiga ada diamagnetik. Diamagnetik ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti bismut, seng, emas, timah hitam, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat ya sifat-sifat magnet? Oke, akan saya ulangi lagi ya. Jadi sifat magnet ini adalah memiliki gaya tarik ya atau gaya magnet. Kemudian memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Kutub senama tolak menolak ya. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak menolak. Sebaliknya, kalau kutub yang tidak senama atau beda kutubnya seperti kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan tarik menarik. Selanjutnya adalah memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalnya paku dibungkus dengan kain ataupun plastik, maka paku tersebut masih bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu ya. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup ini untuk keperluan seperti menerangkan data diri kepada orang lain. Tujuan membuat daftar riwayat hidup adalah untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri untuk ikut lomba, menjadi anggota sebuah organisasi, atau untuk melamar pekerjaan. Isi daftar riwayat hidup untuk siswa sekolah misalnya adalah data diri. Nah, pada data diri ini meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, email, dan nomor HP. Kemudian ada bidang yang diminati. Ada riwayat pendidikan mulai dari TK mungkin ya, ataupun SD, SMP. Selanjutnya ada ekstrakurikuler ataupun kursus yang diikuti. Selanjutnya lagi ada kecakapan atau keterampilan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini disebutkan yang paling menonjol pada diri kalian ya, misalnya seperti keterampilannya. Oke, daftar riwayat hidup itu dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup ini dapat berbeda-beda ya. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup itu tersebut. Misalnya, daftar riwayat hidup siswa itu tentu berbeda dengan daftar riwayat hidup melamar pekerjaan. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan, atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor.
Kemudian, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, contohnya ini ada ekspor batik. Jadi, kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Oke, contoh kegiatan ekspor gerabah di Kasongan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berikut ini adalah contoh 10 barang yang diekspor Indonesia. Ada bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, logam mulia, perhiasan dan permata, karet, mesin dan perlengkapan mekanis, pakaian dan aksesorisnya, dan alas kaki. Nah, sebaliknya ada 10 contoh barang yang diimpor oleh Indonesia. Di antaranya adalah mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perdagangan elektrik, besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, serelia, kemudian ampas atau sisi industri makanan, logam mulia, perhiasan dan permata, gula dan kembang gula, bahan bakar mineral, dan buah-buahan. Oke, masuk pada pelajaran SBDP tentang poster. Poster adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Poster merupakan salah satu jenis reklame yang sering kita jumpai. Poster biasanya sering kita lihat di jalan-jalan atau ditempel pada tempat-tempat yang strategis. Tujuan dari poster ini adalah agar masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan, misalnya seperti kegiatan vaksinasi. Kemudian menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Dan mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan, misalnya ajakan untuk kembali memakai masker di masa COVID-19 ini. Oke, jenis poster ini diantaranya adalah ada poster kegiatan. Poster kegiatan ini adalah poster yang bersifat pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Kemudian ada lagi poster pendidikan. Poster pendidikan ini adalah poster yang isinya bersifat mendidik. Berikutnya poster niaga. Kalau poster niaga ini adalah poster yang berisi penawaran sebuah produk atau jasa. Dan ada poster layanan masyarakat, misalnya seperti di sekolah, kemudian puskesmas, balai desa, rumah sakit, dan lain sebagainya. Oke, langkah-langkah dalam membuat poster diantaranya adalah kalian harus menentukan tema dan tujuan ya. Pada gambar ini adalah cara menghemat energi ya, jadi poster ajakan untuk menghemat energi. Nah, kemudian kalian harus merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Membuat kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Selanjutnya ada proses pembuatan poster dan pemilihan media, bisa menggunakan kain ataupun kertas. Oke, selanjutnya kita akan mengenal kemasan produk. Jadi kemasan produk adalah kemasan yang melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa, atau kemasan yang dapat menarik perhatian masyarakat sebagai konsumen. Nah, fungsi dari kemasan produk ini diantaranya adalah melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi, misalnya agar barang tersebut mudah dibawa. Oke, sekarang kita belajar PPKN tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang beragam atau berbeda-beda. Manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang kehidupan. Kemudian keberagaman ekonomi ini bergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk.
Berikutnya adalah contoh keberagaman ekonomi di sekitar kita. Ada yang membuka usaha bengkel, ada yang membuka usaha fotokopi, dan ada yang membuka usaha potong rambut. Nah, silakan kalian sebutkan 10 usaha atau keberagaman ekonomi di sekitar kalian. Oke, manfaat keberagaman usaha di sekitar kita diantaranya adalah mudah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, terciptanya lapangan pekerjaan, dan suatu desa akan maju jika usaha masyarakatnya semakin beragam. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.